Indah Hadiah Ratu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahdini Gilang Cempaka, NPM 202484100119. Saya dari Prodi PG PAUD STKIP Kusuma Negara. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS pada mata kuliah Storytelling dengan dosen pengampu Ibu Mareta Bayani SPSI MPD. Di sini saya akan membuat video cerita storytelling untuk anak usia dini dengan aspek perkembangan fisik motorik dengan judul Petualangan Rara di Hutan Ceria. Kupetik bunga di tepi halaman, harumnya indah menenangkan hati. Salam untuk Ibu dosen, Ibu Mareta dan teman-teman. Mari kita mulai cerita hari ini. Petualangan Rara di Hutan Ceria. Pada suatu pagi yang indah, langit tampak biru tanpa awan. Burung-burung berkicau riang di halaman rumah. Rara, seorang anak yang ceria, berambut kuncir dua, sedang bersiap untuk bermain di taman. Rara merentangkan tangan sambil menarik napas dalam. Udara pagi ini segar sekali. Sambil menggoyangkan tubuh ke kanan dan ke kiri, merasakan semilir angin. Ketika ia sedang berjalan, ia melihat sesuatu bergerak cepat di dekat semak-semak. Daun-daun bergerak dan Rara mendekati perlahan. Tiba-tiba muncul Koko si kelinci, berbulu putih dengan telinga panjang yang lucu. Selamat pagi, Rara, sapa Koko. Pagi juga, Koko. Kamu sedang apa? Tanya Rara sambil berjongkok agar sejajar dengan Koko. Aku ingin pergi ke hutan ceria. Di sana banyak permainan yang bisa membuat badan kita jadi kuat. Kamu mau ikut, Rara? Tentu mau, seru Rara sambil melompat kecil. Dia merasakan senang. Masuk ke hutan ceria, Rara dan Koko berjalan menyusuri jalan setapak. Pohon-pohon tinggi berdiri dengan daun hijau yang berkilau terkena cahaya matahari. Sesekali angin berhembus membuat dahan bergoyang. Ketika mereka masuk ke hutan, tiba-tiba sekumpulan burung berwarna biru terbang rendah. Lihat, Koko, burung-burung itu cantik sekali, kata Rara dengan mata berbinar. Ayo, kita terbang seperti mereka, usul Koko. Rara mengangkat kedua tangannya seperti sayap, lalu berlari sambil mengepakkan tangan mengikuti jalur burung-burung tersebut. Dia berlari memutar, menghindari batang pohon, dan melompat-lompat kecil. Seru sekali, teriak Rara. Rintangan batu pelangi. Setelah berlari cukup lama, mereka tiba di sebuah sungai dangkal yang dipenuhi batu warna-warni.
Inilah batu pelangi untuk menyeberang, Rara. Kita harus menyeberang dari batu satu, harus melompat dari batu satu ke batu lainnya. Jelas Koko. Rara memperhatikan batu-batunya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rata, dan ada yang sedikit miring. Baik, Koko, aku akan coba, kata Rara. Ia menekuk lututnya dan melompat ke batu pertama. Hop! Kemudian ia melompat lagi ke batu yang kedua. Hop! Sesekali ia harus menyeimbangkan tubuh karena ada batu yang goyang. Hop! Tanganku aku rentangkan ya, Koko, biar tidak jatuh, kata Rara. Betul sekali, Rara, jawab Koko. Setelah beberapa lompatan, Rara berhasil menyeberang. Hore, aku berhasil! Koko pun mengikuti sambil menirukan gaya Rara. Hore, aku pun berhasil, Rara! Jembatan ranting berayun. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini mereka menemukan jembatan kecil dari ranting-ranting yang diikat. Jembatan itu tampak bergoyang, tertiup angin. Kita harus berjalan pelan di sini, Rara, kata Koko. Rara mengambil langkah pertama. Jembatan bergoyang sedikit. Ia pun merentangkan tangan ke samping. Melangkah perlahan, satu kaki di depan kaki lainnya. Tahan saja, lihat ke depan, Rara. Kamu pasti bisa, kata Koko memberikan semangat kepada Rara. Rara terus melangkah. Tak, tak, tak. Langkahnya kecil, namun mantap. Sesampainya di ujung jembatan, Rara berkata, "Wah, ternyata aku bisa menjaga keseimbanganku, Koko." Permainan pohon ayun. Tak jauh dari sana, mereka menemukan dua pohon yang bercabang panjang dan saling berhadapan. Di sini kita bermain pohon ayun, Rara. Kita pegang dahan dan menggoyang tubuh ke depan dan ke belakang, kata Koko. Rara memegang dahan pohon dengan kuat. Ia mengayunkan tubuh perlahan, kemudian lebih tinggi sedikit. Wah, seperti terbang, katanya sambil tertawa. Koko ikut mengayun di dahan lain. Mereka tertawa sambil merasakan angin yang menghisap wajah mereka. Tari daun ceria. Setelah bermain ayunan, mereka melihat daun-daun berjatuhan dari pohon besar
yang ada di tengah hutan. Tampaknya daun-daun itu mengajak kita menari, ucap Koko. Rara mengambil segenggam daun sambil membungkuk, lalu berdiri lagi dan mulai berputar-putar perlahan, menggoyangkan tangan ke atas dan ke bawah, menurunkan tubuh, melompat kecil, lalu kembali berputar mengikuti arah angin. Ini seperti tarian angin, kata Rara. Gerakan Rara semakin lembut dan terarah. Tubuhnya bergerak lincah mengikuti daun-daun yang terbang. Area bermain tunnel. Setelah itu, mereka memasuki area yang penuh dengan terowongan kecil dari akar pohon. Kita harus merangkak melewati tunnel akar ini, kata Koko. Rara pun berlutut, lalu merangkak maju. Terkadang ia harus menundukkan kepala. Sesekali ia harus mengangkat lutut sedikit lebih tinggi, lalu melewati akar tebal. Setelah keluar dari terowongan, Rara mengusap keningnya. Merangkak itu capek, tapi seru. Koko mengangguk. Iya, betul sekali. Itu membuat tubuhmu semakin kuat. Permainan balance batang. Di depan mereka terdapat sebatang kayu panjang yang jatuh melintang. Prak! Rara menyeberangnya dengan langkah kecil dan hati-hati. Menjaga keseimbangan tubuh. Kadang ia mengangkat kaki lebih tinggi agar tidak tersandung. Bagus sekali, Rara. Kamu semakin mahir, puji Koko. Akhir petualangan. Hari semakin sore. Matahari mulai turun dan sinarnya menghangatkan hutan. Rara berkata sambil menggoyang kaki ke kanan dan ke kiri, menghilangkan lelah. Aku senang sekali bermain hari ini, Koko. Bagaimana dengan kamu, Koko? Aku juga senang sekali, Rara. Kamu telah melompat, berlari, memanjat, merangkak, dan menari. Tubuhmu pasti semakin kuat, ujar Koko. Rara tersenyum bahagia. Terima kasih, Koko. Besok kita bermain lagi ya. Koko melambai dengan telinganya. Tentu saja, Rara. Besok kita bermain lagi ya. Dadah, Rara. Rara pun pulang membawa cerita seru dan tubuh yang terasa lebih aktif dan sehat. Inilah cerita dari saya yang berjudul Petualangan Rara di Hutan Ceria. Di dalam cerita tersebut terdapat perkembangan aspek fisik motorik. Perkembangan aspek fisik motorik yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasarnya yaitu berlari mengepakkan tangan, melompat antar batu, menjaga keseimbangan di jembatan goyang, mengayun di dahan pohon, berputar menari, menyeberangi batang pohon,
dan menggoyangkan tubuh mengikuti ritme. Gerakan motorik halus dan koordinasinya adalah mengambil daun sambil membungkuk, koordinasi tangan-tangan saat menari, mengatur langkah kecil di jembatan dan batang pohon, merangkak melewati terowongan akar, dan menghindari batang pohon saat berlari. Sedangkan kontrol tubuhnya adalah menekuk lutut saat melompat, menjaga keseimbangan, gerakan terarah saat menari, dan mengatur napas saat berlari dan merangkak. Gerakan motorik halus dan koordinasinya adalah mengambil daun sambil membungkuk, koordinasi tangan-tangan saat menari, mengatur langkah kecil di jembatan dan batang pohon, merangkak melewati terowongan akar, dan menghindari batang pohon saat berlari. Sedangkan kontrol tubuhnya adalah menekuk lutut saat melompat, menjaga keseimbangan, gerakan terarah saat menari, dan mengatur napas saat berlari dan merangkak. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam cerita video ini. Kesalahan milik pribadi saya sendiri, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.